Tekan subscribe dan tombol loncengnya agar tetap bersama Ustaz Kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, para jamaah pengajian rutin malam Kamis ya, Masjid Fatona. Sudah ada buku sebenarnya yang kita persiapkan itu ya, untuk materi saya, yang sebenarnya bukunya ini masih ada di Lamongan ya, atau di penerbitnya, yang judulnya Samawa di Era Milenial. Ada yang bilang Samara ya, Sakinah Mawaddah Warahmah, yang pada kesempatan lalu kita sudah sampaikan ya, sekedar pengantarnya sampai kepada bahwa Islam itu agama yang paripurna, agama yang sempurna, agama yang paling lengkap, karena memang Islam itu agama dari Sang Pencipta ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, maka sesungguhnya Allah yang lebih tahu ya kepentingan kita, lebih tahu kadar kemampuan kita. Kalau kita itu beragama, agama-agama yang sudah mengalami perubahan dari agama wahyu, atau bahkan agama hasil renungan manusia yang tidak cocok karena levelnya sama ya. Jadi pembuat itu lebih tahu apa ciri-ciri karakter yang dibuat. Kalau kita punya HP gitu ya, user guide-nya ya dari yang punya HP, yang antara produk satu dengan yang lain bisa berbeda. Jadi kemarin kita sampaikan mengenai makna milenial, kemudian kesempurnaan syariat Islam. Kemudian pada kesempatan ini, kalau yang pernah ambil buku itu di halaman 5 yang akan kita sampaikan ya, bisa disimak aja, mungkin nanti ada tanya jawab begitu ya. Jadi dalam halaman 5 ini, untuk meraih samawa ya, di samping kewajiban kita itu berpegang pada dinul Islam atau syariat Islam ya, yang sumbernya Quran hadis yang utama itu ya, di samping berpegang pada Quran hadis dalam masalah muamalah ya, hubungan sesama manusia, termasuk pernikahan, perkawinan, itu ada aspek ubudiyahnya, akadnya itu, dan dalam pergaulan berikutnya suami istri itu juga ada aspek muamalah. Dan kita tahu bahwa Islam itu hadir untuk masyarakat, untuk umat manusia, bukan dalam ruangan yang hampa ya. Tiap-tiap manusia, tiap-tiap suku ya, itu punya adat istiadatnya masing-masing ya. Dan itu ternyata oleh agama Islam tidak dinafikan ya, tidak dibuang begitu saja. Jadi kalau dalam istilah lain muamalah duniawiyah, itu Islam justru sangat akomodatif ya, terhadap kearifan lokal, begitu bahasanya, terhadap uruf budaya yang membawa maslahat kepada kehidupan dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar Islam, tidak bertentangan dengan akidah Islam, tidak mengandung unsur kesyirikan. Itu justru diambil oleh Islam. Itu yang perlu kita ketahui, sehingga di sana kemudian Allah menyampaikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Artinya diutusnya Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai rahmat sekalian alam. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Aku tidak mengutus kaum Muhammad kecuali sebagai rahmat semesta alam. Jadi kehadiran Rasulullah SAW itu tidak hanya rahmat bagi manusia saja, ya, karena manusia itu hanya dari satu alam, alamul insi namanya, ya. Di samping alamul insi, alam manusia, ada alamul jinni, ada alam jin, ya, ada alamul malakut, malaikat, ada alamul hayawan. Maka Allah itu Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Alamun itu jamannya alamin. Allah itu Tuhan semesta alam. Dan Rasulullah itu rahmat bagi semesta alam. Karena kita sudah mafhum bahwa Rasulullah itu bukan hanya nabinya manusia, tapi juga nabinya dari bangsa jin. Ya, di surat jin kan jelas, ya, bahwa ada sekelompok golongan jin yang mendengarkan Al-Quran yang dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam surat Ar-Rahman itu kan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, kuma itu ya jin dan manusia, kalian berdua. Mulai ayat akhir sampai awal sampai akhir itu ya rabbukuma, Tuhan kamu berdua. Ya, sakola ini jin dan manusia. Jadi sekali lagi, untuk apa itu namanya, untuk menciptakan sakinah mawaddah itu kearifan lokal juga diikut sertakan di dalam agama Islam itu. Kalau kearifan lokal itu, kalau dalam bahasa Arab itu ma'ruf itu arti bahasanya yang dikenal. Tapi dalam Al-Quran itu banyak istilah yang mirip ya, tapi punya aspek pemaknaan yang beda. Jadi ada ma'ruf, ada bir, ada khair. Itu hampir sama, tapi nanti stressingnya beda. Ma'ruf, khair, bir. Al-birru manitaqo misalnya. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau al-ma'ruf ya, itu disebut dalam Al-Quran ini 71 kali. Ya, kata ma'ruf itu diartikan sesuatu yang dikenali, diketahui atau yang diakui, dan terkadang diartikan sesuatu yang pantas dan patut. Jadi sesuatu yang dianggap masyarakat umum itu lumrah baik, ya. Manusia tidak ada yang mengingkari bahwa itu perbuatan baik, baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan sesama manusia. Kalau hubungan sesama manusia misalnya tolong menolong, ya, berbagi rezeki dari orang yang mampu kepada orang yang kurang beruntung, itu semua orang tidak akan menafikan, tidak akan menolak bahwa itu perbuatan baik, ya. Bergaul dengan tutur kata yang santun. Nah, tapi kesantunan tutur kata itu ya mengikuti kearifan lokal. Iya, kalau dalam bahasa Arab itu nampaknya tidak ada tingkatan-tingkatan bahasa itu. Ya, anta gitu aja, antum jamaknya, ana, nahnu, huwa. Kalau bahasa Jawa misalnya ada, ya, tingkatan-tingkatannya, ya, kowe, on, ya, apalagi sampai panjenengan, ya, sampean, ada tingkatannya. Kalau dengan orang yang sepuh ya mungkin panjenengan. Kalau tidak namanya ngoko, tidak punya adat. Yang orang tua kowe tidak punya adat. Tapi kalau di Arab ya biasa aja, cuma ada tingkatannya. Nah, itu namanya kearifan lokal. Itu juga kalau mau itu satu kebaikan, Islam juga menghargai itu untuk menunjukkan sopan santun dalam satu pergaulan itu. Ada bahasa-bahasa yang bertingkat-tingkat.
Tapi kadang-kadang ada itu apa terus di otak-atik matuk. Lah wong sing biasa lewat nang kene kok ora ono saiki nang ndi yo. Oh itu bongko, yang paling kasar ya bongko. Bongko itu diobong nang neraka katanya. Katanya itu otak-atik. Sing sandure bongko apa? Mate. Wong kae nang ndi kok ora tau lewat kene mate. Nek mate wis entek. Wah, katanya gitu. Itu kan otak-atik. Terus sing rada dhuwur maneh apa kae? Kancamu kene nang ndi? Oh sampun sedo. Sek sembodo, tegese amale wong itu sembodo. Pernah dengar itu, Pak? Ya, itu kalau mate, bongko, sedo itu ya biasa kita dengar, tapi otak-atiknya matung itu loh. Ya kadang-kadang nggak tahu dari mana itu. Kalau Madura sobong umur, sampun tilar dunyo, sampun kapundhut, wah lebih halus lagi mungkin ya. Sudah di atas sedo mungkin, sampun kapundhut. Ini bagi jadi dalam bahasa Jawa hal seperti itu ya maklum karena ada kesopanan dalam bergaul. Kemudian para jamaah konteksnya dalam pergaulan suami istri itu yang ditonjolkan memang ma'ruf ya. Karena pengertian ma'ruf salah satunya yang membedakan dengan yang lain, ma'ruf itu adalah satu pekerjaan baik yang manfaatnya untuk kedua belah pihak. Nah, itu salah satu cirinya. Baik yang orang yang memberi atau yang melakukan maupun yang menerima, itu kedua-duanya sama-sama akan menerima manfaat, itu ma'ruf. Jadi ma'ruf itu kebaikan yang dirasakan kedua belah pihak. Makanya Al-Quran terkait dengan hubungan suami istri ini pakai kata ma'ruf. An-Nisa ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Nah, itu ya. Jadi wa ashiruhunna bil ma'ruf itu perintahnya kepada suami. Pergaulilah para istri itu dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya kamu berumah tangga ya, saling memenuhi hak dan kewajiban hidup berdua itu dengan ma'ruf. Suami senang, istri senang, kedua belah pihak senang. Kalau hanya suami saja yang senang, itu belum disebut ma'ruf. Atau istrinya saja yang suka, senang, happy, suaminya sengsara, ya itu belum ma'ruf namanya. Ya. Jadi istri bisa mengarahkan suami, Mas, aku mau beli ini dikasih, mau beli ini dikasih, ya. Ini sudah ada model kebaya baru, kerudung baru, kasih. Wah Mas, ini pada pakai perhiasan dikasih, sampai suaminya utang-utang. Nah, itu namanya tidak ma'ruf itu. Karena istri saja yang happy, suami juga balik utang ke sana kemari. Ya, itu namanya tidak ma'ruf. Atau suami saja yang punya keenaan, istrinya menderita, tidak boleh. Sudah, karena penghasilan saya sekarang sudah besar, kamu saya kasih sekian. Saulan oleh koyo 20 juta, kamu kan saya kasih 7 juta aja, nanti saya mau cari istri lagi 7 juta, yang saya 6 juta. Oh, istri yang pertama mungkin enggak happy ya. Dulu merintis usaha bersama dengan saya, setelah berhasil kawin lagi ya. Nah, nanti kita enggak malu. Nah, kecuali kalau istri sudah diajak merelakan, ya Mas, saya ini kayamu segede supaya kau tenang tak telekno bojomu neh. Nah, umpama gitu yang perempuan. Ya, barangkali makro. Ya. Tapi kalau sepihak gitu. Nah, tapi kan langka. Pas ada yang begitu. Tapi faktanya ada. Ada di pengadilan sering saya ketemu begitu. Pak, ini saya Pak yang mencarikan Pak. Bener Ibu sama ikhlas, begini Pak. Coba duduk berdua. Ini yang calon dengan gemetar yang tua. Saya lihat itu
gemetar. Padahal katanya tadi sudah ikhlas, saya suruh duduk berdua gemetar lututnya. Kan saya tes itu, cuma sekarang duduk berdua Bu. Jangan ini berdua dengan calon ini maru kalau orang sini apa ya? Pokoknya calon madu gitu loh. Nah, itu gemetar. Makanya kalau beli madu bilang, ini asli apa palsu? Wah asli Pak. Oh, coba nanti kalau saya bawa pulang istri marah asli. Kalau istri senyum-senyum ini madu palsu. Yang beli madu terkejut, masa gitu Pak? Iya, madu asli mesti marah. Nggak paham yang jual madu. Tapi lama-lama paham. Jadi ma'ruf itu asyiru nabil ma'ruf ya. Pergaulan istri-istri dengan cara ma'ruf, fa'inkan itu muhuna masa antakrahu syai'a. Kalau kamu itu benci kepada sifat-sifat istri atau istri benci kepada sifat-sifat suami atau kelakuan suami yang dibenci, ya sabar saja. Boleh jadi ya kelakuan istri, kelakuan suami itu nanti akan mendatangkan kebaikan. Itu ya. Fa'asa antakrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Ya boleh jadi apa yang kamu benci itu nanti Allah akan menjadikan kebaikan yang banyak. Gitu loh ya. Jadi kalau sabar, misalnya kenapa kamu ke pengadilan? Aku tidak tahan Pak, istriku itu cerewet. Ya namanya istri ya cerewet, namanya perempuan. Masa ada perempuan yang cerewet? Kadang-kadang gitu. Mulutnya aja dua, cerewet. Jadi cerewet itu justru harus dinikmati. Kalau dia ngomong dengarkan aja. Ya, jangan dibantah. Nanti misalkan saya kecap bonus 10 kecap. Itu wajar. Perempuan cerewet. Oh Pak, suami saya itu keras kepala, maunya sendiri. Ya, suami harus keras kepala. Namanya suami harus punya pendirian yang kokoh, tegas. Ya. Jadi itu memang suami itu egois, istri itu cerewet, gandengannya. Namanya saja dari Hawa, itu kan memang terbuka Hawa. Kalau Adam kan mingkem, Adam mingkem, Adam, nah gitu kan bisa ditelusuri ya satu-satunya ada. Kalau Adam itu ya egois, kalau Hawa ya cerewet. Ya. Tapi dengan kecerewetan, dengan egoisnya suami itu akan membawa kebaikan dalam rumah tangga, akan harmonis, satu cerewet, satu egois. Ya asal bisa disetel ya, asal bisa di manage. Menurut saya Tontowi dalam kitab tafsir Al-Wasit, arti mu'asyarah bil ma'ruf yaitu menggauli istri dengan husnul khuluq, akhlak yang luhur, sopan. Dengan istri juga boleh. Dalam bahasa itu Jawa itu ya, orang hukum, istri pada suami juga bisa pakai bahasa yang lebih tinggi. Menjaga atau melindungi dari hal-hal yang dapat menyakitinya, yang sampai menyakiti hati istri atau istri menyakiti hati suami. Itu makna ma'ruf. Sabar menghadapi kekeliruan dan kemarahannya. Jadi kalau istri marah, ya marah-marah sama kita, ngomong-ngomong ya dengarkan saja, itu pahala bagi suami. Kemudian pandai merayu. Ya. Jadi kalau suami istri marah itu justru cari pahala gampang, karena kita dengarkan aja dimarahi kita dapat pahala. Itu enaknya kalau istri marah, harus mengeluarkan biaya. Tapi kalau istri sedang happy, ya, minta ini, minta itu malah keluar biaya. Jadi di rumah tangga itu boleh istri sering-sering marah sehingga tidak banyak minta duit. Marah minta duit. Diomeli kita dengarkan aja, sabar, itu pahala. Cari pahala gampang. Kalau malah happy terus, wah banyak duit kita keluar, itu kan? Itu hikmahnya. Fa'asa antakrahu syai'a wa yaj'alallahu bihi khairan katsiran. Ya, tentu semua ini dilakukan sesuai dengan tingkat pendidikan dan latar belakang adat istiadat sosialnya. Ini menurut ahli tafsir Said Tontowi.
Ukuran ma'ruf secara detail tidak tentu harus merujuk kepada adat istiadat yang telah dikenal kebaikannya oleh komunitas setempat. Yang mengenai gaya bicara, gestur, unggah-ungguh dan macam ragam pernak-pernik dalam pergaulan bersumber dari kekayaan lokal, bukan impor dari negara lain. Olehnya mengambil budaya dan kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai Islam adalah kehendak Islam itu sendiri. Jadi dalam memiliki rumah tangga itu ada yang namanya kearifan lokal. Kearifan lokal atau ma'ruf itu boleh kita ambil untuk masalah muamalah yang memang itu prinsip Islam. Banyak hal-hal yang antara komunitas satu dengan yang lain itu berbeda. Hanya saja tidak boleh itu, tidak boleh yang bertentangan dengan Islam atau hanya apa ya, saling pamer kekayaan. Itu ada katanya kalau di mana tempat itu kalau mengundang selamatan syukuran itu berkatnya tidak hanya dibungkus Pak, pakai ember, pakai sarung. Nanti tetangganya sana merasa kalah ya. Kalau lebih tinggi lagi, wah itu tidak sehat namanya. Ya sedekah tapi tidak sehat, katanya begitu. Jadi Pak Haji yang bos-bos itu kalau mengundang tetangganya itu bersaing, nah itu tidak bagus ya. Atau hal-hal yang memang kearifan lokal itu bertentangan dengan akidah. Ya misalnya apa sesajen untuk nolak bala, mau bangun jembatan ditanam kepala kerbau, nah, itu ya jelas mubadzir. Karena kepala kerbau kan masih bisa dimakan ya, kenapa harus ditanam? Gitu ya, kepercayaan masih ada. Ketara Kala, Nyai Roro Kidul mau mantu, kok tahu ya? Nyai Roro Kidul mantu itu ada apa? Hiasan-hiasan apa plastik-plastik dibungkus atau telur-telur gitu ya Pak ya? Tahu deh. Nah, Nyai Roro Kidul karena di laut, kok tahu kalau dia mantu atau sunatan anaknya atau apa gitu kan? Nah, itu para jamaah jadi alasan bahwa kearifan lokal itu bisa kita ambil sebagai modal untuk agar rumah tangga ini kita samawa. Kalau di Banyuwangi mungkin ada ya, seperti di tempat saya itu kalau hari-hari besar itu istilahnya orang muda itu anak-anak ater-ater ke orang tua, sambang ke orang tua, bawa ini bawa itu yang pernah tua. Nah, itu saya dulu hidup dengan kakek itu, wah cucu-cucunya kemonakan-kemonakannya itu kalau sudah hari besar itu pada datang rame itu semua bawa oleh-oleh. Itu ya kearifan lokal atau halal bihalal. Habis puasa terus jalan dari rumah ke rumah salaman-salaman bertamu itu di fikih nggak ada itu. Tapi itu namanya apa? Kearifan lokal. Ya tidak semuanya bid'ah. Itu kan masalah muamalah ya. Kecuali dalam masalah ibadah. Yang sama yang berbahagia, kemudian kita lanjut berikutnya yang juga perlu kita jadikan sumber ya, agar rumah tangga kita ini sakinah mawaddah warahmah, tidak mudah goyah, tidak mudah karam. Itu ya tadi berpegang pada syariat. Kalau abai terhadap syariat ya rumah tangga akan terancam bubar. Dan memang di sini ya faktanya banyak umat Islam yang tidak mau belajar mendalami hukum syariat, khususnya dalam bidang perkawinan. Kalaupun ada pengetahuan tentang itu tidak terinternalisasi dalam diri, hanya sekedar di otak, tidak sampai ke hati. Jadi kadang-kadang yang datang misalnya ke pengadilan itu orang-orang Islam. Kita tanya iddah saja tidak tahu apa Pak iddah, tidak tahu. Tidak kenal mereka. Talak bid'i, talak syar'i, talak roj'i, talak bain, mereka mana nggak tahu. Jadi kalau suami itu mentalak istri, ada masa iddah 3 kali suci, itu masih tanggungan kamu, ya masih bisa rujuk, ya istri tidak boleh nikah. Kalau suami sih hanya sekedar apa ya, kesopanan saja, karena suami tidak ada iddah. Kalau istri kan ada iddah, mengetahui kandungan. Kadang-kadang mereka hal-hal yang dasar itu tidak paham apa itu iddah, ya. Apalagi yang
detil-detil itu, ya. Talak roji'i, talik talak, hulu itu malah mereka tidak paham. Pasar, nah sekedar itu aja nggak paham. Jadi sekarang ini masyarakat Muslim di samping kurang serius mempelajari hukum-hukum Allah dalam masalah akhlak sosial di masyarakat umum, kecuali memang di perguruan tinggi ya, itu mereka kadang-kadang yang dijadikan pegangan tren bukan ajaran Islam, bukan Rasulullah, tapi di dunia maya, di medsos, bintang-bintang film yang mereka contoh ya, kehidupan barat itu. Sehingga kadang-kadang yang terjadi seakan-akan kami ini hanya kontrak biasa aja, kayak perjanjian jual beli saja orang menikah itu. Padahal Quran mengatakan akad nikah itu misakon ghalidho. Ya, selevel dengan perjanjian para rasul kepada Allah Subhanahu wa taala.